فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara ialah yang diada-adakan, yakni dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam pertemuan yaitu taman dari taman-taman surga yang Allah SWT tempatkan di atas muka bumi ini. Sungguh ini adalah karunia yang besar yang tidak diberikan kepada setiap orang, yang tidak diberikan kepada yaitu tetapi hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah SWT. Maka agar lebih barokahnya pertemuan kita pada kali ini, mari kita siapkan jiwa kita, penglihatan kita dan pendengaran kita kepada salah satu hadis yang agung, hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam nomor hadis yang ke-24 dari kitab Al-Arba'in Nawawi. Saudara kaum muslimin, kita akan memetik faedah atau beberapa faedah dari hadis ini. Saudara kaum muslimin, kita baca terlebih dahulu hadisnya, kemudian kita akan yaitu terjemahkan dan memetik beberapa faedah dalam pertemuan yang singkat ini. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah SWT meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi ar-rabbi azza wa jalla annahu qala, tentang apa yang diriwayatkan dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezoliman atas diriku, dan aku jadikan kezoliman itu sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Fala tazalamu, karena itu janganlah kalian saling menzolimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni adikum. Semua kalian itu tersesat kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Karena itu mintalah kalian petunjuk kepadaku, pasti aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'iyun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu semuanya lapar kecuali orang-orang yang aku beri makan. Karena itu mintalah kalian makan kepadaku, pasti aku akan berikan makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu telanjang, tidak berpakaian, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, karena itu mintalah kalian pakaian kepadaku, niscaya pasti aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari. Wahai hamba-hambaku, kalian itu banyak melakukan kesalahan siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, sementara aku adalah zat yang mengampuni seluruh dosa.
Fastaghfiruni aghfir lakum. Karena itu mintalah kalian ampun padaku, pasti aku akan ampuni kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa membuat mudarat hingga bisa membahayakan diriku. Kalian tidak bisa membuat manfaat hingga bisa memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, bangsa jinnya dan manusianya, kanu ala atqa qalbi rajul wahidin minkum, mereka kalian semuanya itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, ma zada zalika min mulki syai'a, yang demikian itu tidak akan bisa menambah sedikit pun kerajaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajul wahidin minkum. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, bangsa jinnya dan manusianya, mereka itu jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, ma naqasa zalika min mulki syai'a, semua itu tidak akan bisa mengurangi sedikit pun kerajaanku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, sekiranya orang yang pertama dari kalian dan yang terakhir, bangsa jin dan manusianya, qamu fi sa'idin wahidin, mereka itu semua berkumpul di satu tanah dataran, daratan, itu lapang. Fasa'aluni, semua mereka itu meminta kepadaku. Fa'ataitu kulla wahidin min mas'alatah, lalu masing-masing aku berikan sesuai dengan permintaannya. Ma naqasa zalika mimma indi, yang demikian itu tidak bisa mengurangi sedikit pun perbendaharaan yang ada di sisiku, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali seperti berkurangnya air laut bila dicelupkan jarum padanya. Ya ibadi, innama hiya amalukum usiha lakum, wahai hamba-hambaku, semua itu adalah amalan kalian. Aku akan simpankan, aku akan catatkan untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku akan berikan balasannya kepada kalian. Paman wajada khairan falyahmadillah, maka siapa yang mendapatkan kebaikan, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghayra zalika, siapa yang mendapati selain dari itu, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya saja. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi saudara kaum muslimin, faedah yang pertama dari hadis ini adalah betapa Allah Subhanahu wa taala itu bangga terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala senang memanggil hambanya. Dipanggilnya bukan sekali dua kali. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka berulang-ulang dengan mengatakan ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku. Kenapa saudara kaum muslimin? Karena puncak kedudukan manusia yang tertinggi adalah al-ubudiyah, adalah penghambaan, ya saudara kaum muslimin, siapapun dia, bagaimanapun status sosialnya, bagaimanapun banyak hartanya, bagaimanapun besar anggota keluarganya, yang puncak kedudukan manusia yang tertinggi adalah ketika dia mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika dia tidak melakukan itu semua, saudara kaum muslimin, maka hal itu justru akan menghinakan manusia. Bahkan Allah SWT mengatakan, ya, balhum adallu, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Ya, balhum adallu, bahkan mereka itu lebih sesat lagi dari binatang. Nah, jadi saudara kaum muslimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, wahai manusia, Anda bila disandarkan kepada Allah, Anda itu berstatus sebagai budak, Anda berstatus sebagai hamba. Tetapi Anda bila disandarkan kepada selain Allah, Anda itu berstatus sebagai orang yang merdeka. Orang yang merdeka bila disandarkan kepada Allah, dia berstatus sebagai budak, hamba sahaya.
Tetapi bila dia disandarkan kepada selain Allah, dia adalah orang yang merdeka. Kata beliau, alangkah bodoh orang yang dia tidak mau menjadi hamba Allah, dia tidak mau mengabdi kepada Allah, akhirnya dia terperangkap menjadi abdi setan dan hawa nafsu. Ya, ikhwan fillah, oleh karena itu ini faedah yang pertama dari hadis ini, betapa Allah SWT bangga terhadap hambanya sehingga dia memanggilnya berulang-ulang, mengatakan ya ibadi, ya ibadi. Saudara kaum muslimin. Kemudian yang kedua, di sini Allah SWT menafikan dirinya dari sifat zalim. Ya. Allah Subhanahu wa taala menafikan dirinya dari sifat yang tidak layak dan tidak pantas. Dan kewajiban bagi kita juga sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka iman yang benar itu menuntut agar kita menafikan dari Allah, meniadakan dari Allah hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini Allah katakan, inni haramtu zulma, aku haramkan kezoliman terhadap diriku. Allah maha mampu melakukan apapun yang mau dia lakukan. Tetapi apa? Allah halangi dirinya berbuat zolim, menzolimi hamba-hambanya. Ya, perbuatan Allah itu berkutat antara karunia dan keadilan. Ya, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatih baina fadli wa adlih. Semua mereka hamba-hamba Allah ini berkutat dalam kehendak Allah SWT antara karunia dan keadilan. Artinya apa? Kalau ada orang mendapatkan kebaikan, hidayah, ya, rizki dan lain sebagainya, itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala.